أشهد أن محمد رسول الله. بكرمك علما يا رب العالمين. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita pilihkan bab kali ini, bab tentang an-namam, yaitu pengadu domba. Tentang sikap mengadu domba atau orang yang mengadu domba. Hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 322, beliau berkata dengan sanadnya, haddatsana Muhammad qala حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال. Jadi Hammam di sini berkata, kunna ma'a Hudzaifah, kami saat itu sedang bersama Hudzaifah, seorang sahabat Nabi, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka ada yang berkata kepada Hudzaifah begini, inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Ada seorang pria yang yarfa'u al-haditha ila Utsman. Itu ada seorang yang melaporkan suatu perbincangan kepada Utsman bin Affan. Itu ada seorang ngadu ke Utsman, wahai Utsman, ada yang berkata tentang engkau begini. Ya, jadi Utsman bin Affan sebagai khalifah, terus ada seorang pria ngadu, ngelapor ke Utsman, wahai Utsman, ada yang ngomongin engkau begini. Ngomongin jelek maksudnya. Maka kemudian Hudzaifah ketika mendengar cerita seperti itu, yaitu ada yang mengadu ke Utsman, maka berkata Hudzaifah Al-Yaman, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga orang yang qattat, mengadu domba. Ya. Nah, di sini kan konteksnya ada seorang ngadu ke Utsman bin Affan selaku pemimpin ketika itu. Ibaratnya gini, seorang ustaz punya tim, baik kameramen atau orang terdekat atau pengawal atau driver. Maka orang terdekat ustadz ini kemudian bilang ke ustadz, Ustadz, ada yang ngomongin antum, Ustadz. Ya. Fulan ngomongin antum, katanya antum tuh begini, Ustadz. Ngomongin jelek, ya. Maka otomatis kan biasanya ustadznya tersinggung lah, atau mungkin baper lah, ya, atau adalah perubahan di wajahnya. Artinya tadinya hatinya biasa aja, tiba-tiba kemudian menjadi keruh gara-gara laporan tersebut. Dan yang tidak hubungan ustadz ini dengan fulan atau dengan ustadz lainnya baik, tetibanya gara-gara hal tersebut, kalimat tersebut, akhirnya menjadi keruh hubungannya, baik putus hubungan atau mungkin kedepannya bertengkar antar ustadz, bisa aja seperti itu. Maka ini yang disebut apa, namimah, ya, namimah, mengadu domba. Tapi di redaksi hadisnya itu la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga qattat. Dalam redaksi lain la yadkhulul jannah an-nammam, nammam yaitu pengadu domba. Apa bedanya nammam dengan qattat? Dua-duanya sama-sama mengadu domba, tetapi dibedakan oleh sebagian ulama antara pengadu domba yang disebut nammam dengan pengadu domba yang disebut qattat. Nammam dikatakan di sini oleh Syekh Sa'id Ar-Ruslan, Muhammad bin Sa'id Ar-Ruslan rahimahullah, nammam adalah alladzi yahdurul qissata fayanquluha ala jihatil fasadi wasyarr. Nammam, pengadu domba yang pertama, adalah yang menyimak kisah langsung dan kemudian memindahkan kisah tersebut dengan maksud kerusakan dan keburukan. Ini nammam, pengadu domba. Ya, jadi ketika dia ini, sang nammam, si nammam ini lagi di majelis ghibah misalnya. Di majelis ghibah sedang membincangkan tentang kejelekan fulan atau fulanah. Dia dengar langsung di majelis tersebut, dia berkecimpung dalam majelis ghibah tersebut. Kemudian
Ketika mendengar aib atau fulan menjelekkan fulan, maka kemudian dia berikutnya, step berikutnya datang ke fulan yang dijelekkan. Dan kemudian bilang, mas tahu nggak, fulan-fulan itu ngejelekin sampean loh. Mereka bilang sampean begini. Nah ini namanya namam, pangadu domba, yang mendengar langsung kisahnya di majlis, kemudian memindahkan kisah tersebut ke objek, ya, ke objek. Adapun qattat, nah pengadu domba juga, cuman kaifiyah atau tata cara ini ada sedikit berbeda, yaitu alladzi yatasamma'u min haitsu la yu'lamu bih thumma yanqulu ma sami'ahu ala wajhil fasad. Al-qattat ini lebih jelek lagi. Dia yatasamma'. Apa yatasamma' itu kayak misalnya gimana ya? Contoh nih, ikhwan di sini lagi pada ngumpul berempat. Terus ini fulan di situ nggak ngumpul bareng, tapi di situ ngapa? Mencuri pendengaran, apa namanya itu? Nguping ya. Dia memang kelihatan lagi zikir, tapi nguping. Katanya zikir sambil bawa pakai tasbih, tapi lisannya doang zikir, telinganya lebih besar daripada lisannya. Nguping dia, dengerin ini pada ngomongin fulan. Ini majelis ghibah, dia nggak masuk ke majelis ghibah dan dia tidak diizinkan untuk menyimak, tapi dia nyimak dari jarak sekian meter, tapi dia nyimak. Telinganya tuh benar-benar peka dia kalau urusan gini ya. Kemudian dengar, nyimak, wah mereka pada lagi ngomongin ini nih, wah awas lo ya, ntar gue laporin lo. Nah gitu. Nah kemudian dia nukil dan dia pindahkan kalimat-kalimat ghibah ini kepada objek yang dighibahi, atau mungkin kepada orang lain yang kemudian akan menjadi sumber kericuhan. Nah ini namanya qattat. Ini lebih buruk karena orang seperti ini menggabungkan dua keburukan. Keburukan pertama apa? Keburukan tajassus namanya. Tajassus tadi nguping, memata-matai dan semisalnya. Ini buruk. Keburukan yang kedua yaitu apa? Namimah, yaitu keburukan adu domba. Jadi ini lebih buruk lagi. Ya. Apakah termasuk misalnya rumah tangga orang? Ya, rumah tangga orang. Ya. Misalnya ini bapak-bapak ini lagi ngobrol. Dan ada di antara bapak-bapak ini beliau misal ini dan ini real, kadang terjadi di antara bapak-bapak, ya ikhwan-ikhwan kita sedang membicarakan janda fulan. Ya, kira-kira terjadi nggak? Nggak di sini ya, nggak di sini. Maksudnya nggak di masjid ini ya, di luar ya. Ya, sedang membicarakan janda fulan. Dan mereka semua punya istri. Ada satu ikhwan yang beliau itu telinganya itu lebih besar daripada dirinya. Nah kemudian menyimak dari radio sekian, wah ini lihat nih, gua bakal laporin ke bini-bini lu pada. Ya. Mereka sambil ngobrol tentang janda fulan, ini ada janda baru, beliau baru ditalak 3 bulan lalu, kayaknya udah selesai masa haid, ini siap untuk dinikahi kayaknya. Ngobrol gitu. Aku yang di sini kemudian nge-WhatsApp atau ngadu ke sebagian bini mereka. Ukti, tahu nggak suami anti tuh ngobrolin fulana. Kira-kira istri sebel nggak denger itu? Atau gembira? Alhamdulillah suami saya mendapatkan, insya Allah saya dapat adik baru, gitu nggak kira-kira? Nggak bakal itu. Iya, nggak bakal itu. Iya, itu sampai minyak goreng turun 10.000 nggak bakal. Maka akhirnya terjadi rumah tangga renggang gara-gara itu. Nah itu namanya qattat, diam-diam menyimak, ya. Hati-hati yang seperti ini ya, menjamak dua keburukan. Nah, ikhwan sekalian, di sini tadi kisahnya seorang pria menceritakan suatu omongan ke Utsman bin Affan. Ya. Jadi gara-gara itu nanti bisa terjadi apa? Perceraian antara pemimpin penguasa dengan rakyatnya, atau orang dengan orang lain, atau penguasa dengan pejabat lainnya, dan seterusnya. Maka hati-hati yang seperti ini. Dalam riwayat Muslim disebut la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga pengadu domba.
Tapi di sini kan kita agak bertanya mungkin, pengadu domba ini masih muslim atau kafir? Muslim, tidak keluar dari Islam. Tetapi kok disebutkan tidak masuk surga? Berarti dia di neraka selamanya dong. Nah, di sini yang perlu kita jawab. Bagaimana menafsirkan hadis ini? Ditafsirkan begini. Mungkin yang pertama, yaitu la yadkhulul jannata alladhi yastahillun namimata ma'al ilmi bikauniha haraman. Ingat jemaah sekalian, bahwasanya menghalalkan yang jelas haram baginya itu bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Di antara pembatal keislaman adalah menghalalkan yang jelas baginya haram. Maka boleh jadi hadis ini ditafsirkan begini, tidak masuk surga artinya ke neraka selama-lamanya orang yang menghalalkan adu domba padahal dia tahu itu haram. Maka hati-hati. Menghalalkan yang jelas Allah haramkan dan dia tahu itu haram, itu bisa mengeluarkan dia dari keislaman sehingga bisa kekal di neraka karena kafir gara-gara menghalalkan yang jelas haram baginya. Ini tafsiran pertama. Atau tafsiran kedua, maksud dari tidak masuk surga pengadu domba, tafsiran kedua, dan ini lebih populer dalam kalangan ahlus sunnah, yaitu maksudnya tidak masuk surga terlebih dahulu, melainkan dia dicuci dulu di neraka. Maksudnya bukan orang yang pertama-tama masuk surga, bukan merupakan orang yang tanpa masuk neraka langsung masuk surga, enggak, melainkan orang ini akan dimasukkan dulu ke neraka gara-gara sikap mengadu dombanya dia. Dan ini menunjukkan bahwasanya, kalau tafsiran kedua menunjukkan bahwasanya mengadu domba termasuk dosa besar, termasuk dosa yang besar sekali bahkan, karena kerusakannya itu masif kadang-kadang. Ya, makanya kata sebagian dari ulama, yufsidu an-nammamu sa'atan ma la yufsidu as-sahiru sanatan. Ya, yufsidu an-nammamu sa'atan ma la yufsidu as-sahiru ma yufsidu as-sahiru sanatan. Pengadu domba itu bisa merusak sesuatu dalam jangka sesaat, yang mana penyihir aja itu baru bisa merusaknya setahun. Ya, ini bahaya ya. Dukun-dukun itu kalah sama ibu-ibu yang suka jalan mengadu domba. Dan di antara karakter pengadu domba yang paling pertama itu rajin ghibah. Ya, orang itu nggak mungkin bisa dia ahli mengadu domba kecuali rajin ghibah. Ya, dan ini banyak terjadi pada kalangan perempuan. Banyak terjadi pada kalangan perempuan, ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Itu yang pertama ya, rajin riba. Dan kedua, pengadu domba karakternya itu suka masya, yaitu sering jalan dari satu pihak ke pihak lainnya. Faham nggak maksudnya, Pak? Pengadu domba itu dia tuh nggak cuma diam duduk gitu ada, melainkan ngobrol sama fulan, ngobrol juga sama fulan, ngobrol sama fulan. Ini namanya masya, yamsi, melaku, jalan-jalan kemana-mana tuh jaringannya luas. Maka boleh jadi orang pengadu domba itu punya jaringan luas, bergaul ke siapapun, ke banyak orang, ke banyak pihak. Makanya di surat Al-Qalam Allah Ta'ala berfirman, hammazim masya'im binamim. Masya itu merupakan sifat hiperbola dari berjalan, yaitu sering berjalan kemana-mana untuk namimah, ngadu domba. Sekarang ke tetangga ini, nanti ke tetangga itu, kemudian ke RT sana. Jadi suka kemana-mana tuh orang. Dia suka kemana-mana, ngider kemana-mana tiap pagi tuh. Mungkin ngidernya itu cuma pengen nyari obrolan saja, tapi akhirnya terbiasa ghibah, akhirnya terjadilah namimah. Karena terbiasa membicarakan kejelekan orang, maka tanpa sadar seorang ibu-ibu biasanya itu dia menjadi namam, pengadu domba. Ini seringkali tidak disadari. Makanya kalau kita punya istri, bergaul boleh, tapi jangan kebanyakan. Dan juga pun jangan kalau bisa diusahakan tidak membicarakan kejelekan orang. Baik. Jadi karakternya dua.
pengadu domba itu mesti suka ghibah, dan kedua suka berjalan kemana-mana. Makanya Nabi SAW ketika beliau melewati dua kuburan di Madinah, melewati dua kuburan, ya, kemudian kata beliau, innahuma la yu'adzaban. Kedua sahibul qabr ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidaklah diazab kecuali sesuatu yang dianggap ringan oleh orang. Salah satunya apa? Fakana yamshi bin namimah. Satunya nih suka jalan kemana-mana membawa bekal adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Jadi adu domba itu adalah salah satu dosa besar yang berefek pada alam barzakh pelakunya. Hati-hati. Dan itu belum lagi di akhiratnya nggak tahu gimana. Karena tidaklah terjadi suatu adu domba melainkan terjadi hutang harga diri. Maksudnya apa hutang harga diri? Yaitu harga diri orang tercabarkan dengan itu sehingga nanti akan dituntut di akhirat. Ingat bahwa ghibahnya kita tentang seseorang itu akan menjadi hutang di akhirat dan menjadi saham pahala untuk orang yang kita ghibahi. Kecuali beberapa model ghibah. Ada ghibah yang diperbolehkan. Seperti ghibah terhadap orang yang rajin ngutang tapi nggak bayar, atau terhadap maling. Tapi kita ghibahi di bidang hutangnya saja dan di bidang malingnya saja. Misalnya ada fulan, dia terbiasa ngutang di warung. Kita pemilik warung nih, warung kelontong. Kan kalau kita punya warung kelontong, di antara risiko terbesarnya apa cuma? Nah itu dia, hutang tetangga. Nah ini ada satu tetangga, dia ahli hutang, tapi nggak pernah bayar, selalu uzur afwan, kalimatnya selalu afwan, bayarnya afwan. Kita bingung mau jawab afwan ini gimana ya? Ya, mau kita jawab nanti saya tunggu di akhirat juga nggak enak, takut nyinggung dia. Tapi dia nggak pernah mau bayar, hutangnya udah sekian juta nih, ya, menggunung hutangnya. Maka kemudian boleh kita kemudian membicarakan itu ke warung lain. Akhi antum kalau misalnya dia ada Pak Fulan, Pak Tejo misalnya, nama yang sama, mohon maaf ya, Pak, nggak ada kan insyaallah? Nggak ada ya, Pak Tejo ya? Atau mau ada yang disamain namanya sini? Pak Tejo misalnya ngutang, dia rajin ngutang, hati-hati. Kalau mau diutang sama dia, mendingan nggak usah jual sesuatu ke dia, karena dia nggak pernah mau bayar. Dia mau bayarnya di akhirat nanti gitu. Maka boleh seperti itu menghibahi dalam hal ini, dalam rangka tindakan preventif untuk orang-orang lain agar tidak dirugikan olehnya. Nah begitu. Atau dalam konteks lain, misalnya dai ini, ada seorang dai atau pengajar yang mengajarkan kesesatan. Mungkin mengajarkan sihir, mengajarkan syirik, mengajarkan bid'ah, mengajarkan syubhat dan sesuatu yang samar. Maka boleh kemudian kita katakan kepada jemaah atau sebagian ikhwan, ya akhi antum jangan belajar fulan. Ustadz fulan memang pintar, tapi dia itu banyak kesalahan dan ketergelinciran, maka hati-hati. Ini boleh. Bahkan ini disyariatkan. Ya, karena memang ilmu ini harus dijaga. Nah, pihak-pihak seperti ini nggak apa-apa ghibah. Dan itu tidak masuk ke dalam ghibah atau adu domba yang melazimkan azab kubur, tidak. Itu tidak berdosa insyaallah untuk hal-hal tadi. Taib. Kemudian jemaah sekalian, maka ini menunjukkan bahwasanya ghibah atau namimah itu memberikan efek pada azab pada kubur kita. Na'udzubillah min dzalik, pada alam barzakh. Akan mendapatkan azab kubur bagi orang yang seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ternukilkan kepada kita ghibah atau namimah tersebut? Namimah ternukilkan pada kita ghibah atau namimah. Maksudnya kita mendengarnya. Fulan bicara kepada kita. Ya, fulan bicara kepada kita. Atau bicara kepada kita tentang fulan ngejelekin kita. Nah, ini nih kadang-kadang. Ya. Ya. Ada seorang syekh ya, seorang alim. Ada seorang syekh, seorang alim. Ini kajiannya insyaallah sampai jam 1.15. Kalau nanti jam 1 ada teman-teman berkepentingan atau berkewajiban, silahkan bisa izin ya. Ada seorang syekh, beliau di mobil dan ada beberapa ikhwan kita yang mengiringi beliau untuk melakukan perjalanan menuju tempat kajian. Syekh ini dari Saudi. Kemudian ada seorang di antara talib ini, di antara panitia ini bilang, "Syekh, ada fulan bicara tentang engkau wahai syekh, bahwasanya engkau begini-begini negatif." Maka syekh ini bilang, "Kenapa antum mengarahkan
panah yang melesat justru diarahkan kepada saya. Ngerti nggak jemaah? Kenapa kok kamu itu ngarahin panah yang melesat, melenceng, tadinya nggak kena sama saya, malah kamu kenain ke saya? Ngerti nggak? Segala omongan orang di luar sana tentang diri kita, dan kita tidak menyimak, nggak tahu, ketahuilah itu adalah panah-panah yang melesat, melenceng dari diri kita. Ya kan? Mereka ngejelekin kita nih, kita nggak tahu. Ghibahin kita nggak tahu. Ya panah-panah itu nggak nyasar ke kita, nggak menghunus, nggak menghujam hati kita, nggak. Melesat, Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala halangi dari diri kita. Kemudian datang pengalu domba, cuki-cuki datang, ngomongin, Syekh atau akhi, tahu nggak, akh fulan tuh bicarain jelek ke antum, tentang antum. Kata dia, antum tuh kalau tidur ngorok misalnya. Dan kalau ngorok itu mengganggu semua tetangga misalnya. Atau kadang antum tuh kalau misalnya dijelekin, antum bilang ke dia, Anda belum pernah mendengar mereka ngomong gini. Mereka ini berusaha untuk memanah Anda, menembak Anda, dan melenceng. Tapi kenapa? Udah melenceng malah antum balikin pelurunya ke Anda dan lempar ke Anda. Maka yang jahat siapa sekarang? Ya mereka jahat, betul. Tapi yang lebih jahat siapa? Ini yang menukil ini. Ini yang menukil. Dan betapa tidak sedikitnya dai-dai, ya, ini dai secara umum di Indonesia dan dimanapun, apapun alirannya, pertengkaran antar dakwah dan antar dai, antar majlis, antar kubu dakwah itu dimulai dari cerita yang dilampirkan oleh orang terdekatnya ustadz, disampaikan ke ustadz, marah itu ustadz akhirnya. Paham nggak maksud saya di sini? Yang tadinya ustadznya netral, nggak tahu apa-apa, baik-baik aja terhadap fulan-fulan, biasa aja. Tapi karena muridnya ini kemudian atau orang terdekatnya kemudian bilang, Ustadz tahu nggak Ustadz? Fulan tuh di majlisnya bilang tentang Ustadz, tahu nggak? Gini. Oh ternyata dia gitu ya, kata Ustadz. Mulai ya keruh akhirnya. Tadinya jernih, biasa aja disampaikan, akhirnya mulai berpisah, bercerai-berai. Lihat, ada nggak tukang sihir, dukun bisa melakukan gitu ke Ustadz? Nggak bisa dukun. Dukun pakai ramuan apapun, pakai jin manapun, mental jin-jinnya. Iya, jinnya bilang ke dukunnya, akhi anda nggak bisa, akhi, kata jinnya kedua, anda nggak bisa melakukan Ustadz ini, dia banyak zikir, banyak wirid. Tapi ternyata ini orang terdekatnya Ustadz, atau muridnya Ustadz, atau istri Ustadz, atau anaknya Ustadz, orang terdekat Ustadz, kemudian malah justru yang membawakan hal seperti itu kepada Ustadznya sehingga keruh suasana, hal yang tidak bisa dilakukan oleh dukun sekalipun. Baik dukun Banyuwangi atau dukun Dayak sekalipun nggak bisa, ya. Atau dukun Banten nggak bisa melakukan ini. Wiritannya nggak bisa mereka. Jin-jinnya nggak mampu karena ini ustadz besar, zikirnya masya Allah. Tapi dengar kalimat dari muridnya sendiri langsung keruh suasana. Maka ini bahaya jemaah sekalian. Mau tahu di antara bahayanya yang diceritakan oleh sebagian salaf kita? Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ya. Kita maksud saya di sini enggak melazimkan kitab, enggak bermaksud kitab Ihya Ulumuddin ini kita baca gitu, enggak, jangan. Maksudnya di sini adalah ada satu kisah yang bermanfaat untuk kita dalam kitab tersebut, ya. Semoga Allah rahmati Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah. Nah, di sini Imam Ghazali rahimahullah menceritakan, walaupun sanadnya saya belum meneliti sanadnya, terputus sanadnya, tapi ada seorang tabi'ut tabi'in yaitu Hammad bin Salamah namanya. Beliau merupakan seorang tabi'ut tabi'in yang besar, maksudnya masyhur, populer, ahli hadis, ulama, masya Allah. Nah, beliau menghikayatkan, Hammad bin Salamah menceritakan seperti ini. Ada suatu ketika di pasar perbudakan, pasar budak, dulu adanya pasar budak. Jadi pasar isinya budak-budak yang dijual, budak manusia, budak. Nah, di ketika zaman tabi'ut tabi'in, perbudakan masih ada. Ya, perbudakan masih ada. Dan jangan antum kira bahwasanya abd atau budak itu mesti dilihat dari warna kulitnya, mesti hitam warna kulitnya, enggak mesti. Karena di zaman ketika itu, setelah Rasulullah SAW wafat, ya, Abu Bakar, Umar, terutama di zaman Umar terjadi futuhat, yaitu terjadi apa? Terjadi pembebasan lahan dan ekspansi dakwah dari area Persia, area Romawi yang dijajah Romawi tadinya, dan kemudian usara atau tawanan-tawanan banyak dari kalangan Persia maupun Romawi. Kira-kira orang Persia kulitnya warna hitam atau
Putih, Pak. Putih insya Allah. Romawi, Pak, putih. Muka barat, Pak. Ya, jadi tawanan muka barat dan jadi budak. Gimana, Pak? Punya budak, matanya biru, kulitnya putih. Enak nggak, Pak? Kalau budaknya perempuan pula, kira-kira gimana? Masya Allah ya, impian yang tidak mungkin tercapai ya. Ya. Nah, ini ada budak-budak ya, budak mereka itu kastanya itu di bawah merdeka, seperti kita kan orang merdeka. Tapi mereka budak karena tawan perang dan mereka mungkin masih ada yang kafir dan kemudian jadi budak. Baik. Di sini ada pasar budak. Nah, ada seorang bapak-bapak menjual budak dan terus ada bapak lainnya yang lagi mencari budak. Maksudnya pengen beli budak. Ini ada tawaran budak nih. Saya beli ya. Baik, beli. Maka kata pemilik budak asalnya, pemilik asal budak ini bilang, ini harganya sekian, silakan saya beli. Tapi ini kan barang dagangan. Budak itu boleh diperjualbelikan. Nah, namanya jual beli. Kalau misalnya kita punya aib di barang yang kita jual, maka aib tersebut harus dijelaskan. Entah kayak mungkin dia ada kesalahan cetak atau gimana, atau barang second atau gimana. Maka pemilik asal budak ini dia bilang ke pembelinya, Pak, ini lahu aib. Dia punya aib budak ini. Apa aib itu? Aibnya adalah dia suka namimah, suka ngadu domba, suka menukil kalam orang. Maksudnya menukil, memindahkan kalam orang ke orang lain. Maka pembeli ini kemudian bilang, gak masalah. Yaitu dia istisghar, yaitu menganggapnya kecil, menganggap aib ini kecil. Aib budak ini kecil, aibnya cuman apa? Suka adu domba, itu aja. Gampang. Itu bisa, aib bisa dimaafkan. Jadi menganggap remeh aibnya. Akhirnya dibeli, deal, kelas sah pembeliannya, jual beli sah. Tapi kita beralih ke cerita bapak ini yang sekarang sudah membeli apa? Membeli budak yang punya aibnya. Apa aibnya? Namimah ini, ya, itu kedua. Apa yang terjadi kemudian? Tapi berlalulah hari-hari, kan bapak ini punya istri. Maka kemudian budak ini mulai beraksi nih dengan kebiasaannya. Budak ini bilang ke istrinya, istri majikannya, ya, Bu, ya, tahu nggak ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke ibu. Inna zaujaka yuridu an yatasarru alaika. Suami ibu itu sebenarnya pengen yatasarru alaika, la yuhibbuka. Dia tidak zaujaka yuridu an yatasarru alaiki, la yuhibbuki. Suami ibu itu sebenarnya nggak cinta lagi sama ibu. Suami ibu pengen dia tasarru apa ya? Artinya apa? Pengen nikah siri, pengen nikah lagi secara siri, diam-diam. Karena dia sudah nggak begitu cinta lagi sama, nggak suka lagi sama ibu, mungkin udah tua atau gimana. Ya. Kira-kira kalau digituin, kira-kira istri gimana ya, kawan? Berang atau seperti tadi? Alhamdulillah ada adik baru. Ya, berang marah. Wah, kurang ajar Gewan, wah, dan seterusnya. Tapi budak ini punya solusi. Tapi anak punya solusi, saya punya solusi, Bu. Ya. Saya punya solusi supaya suami ibu cinta lagi sama ibu. Caranya gimana? Nanti malam, begini caranya, nanti malam ambil potong beberapa helai, ya, ambil beberapa helai dari jenggot suami ibu. Ya, tapi ngambilnya jangan pakai gunting, ngambilnya pakai pisau. Gimana? Gini kan, seret gitu kan ya, ngambil pakai pisau. Kalau pakai gunting kan gampang ya. Atau di zaman itu nggak ada gunting kali, ya nggak tahu dah. Ya, pakai pisau ambil, ya gitu. Supaya apa? Supaya nanti jenggotnya kan, jenggot kan rambut ya. Kalau bulu tuh masih kecil-kecil tuh, baru bulu tuh, kayak sebagian dari teman-teman di sini. Tapi kalau ini udah rambut nih. Nah, rambut ini nanti kasih ke saya, biar saya pelet suami ibu dengan modal rambut tersebut supaya suami ibu bisa cinta lagi sama ibu. Paham nggak di sini, kawan? Pelet itu kadang-kadang pakai media yang biasa ada di tubuhnya orang di pelet. Benar kan, Pak? Kan pernah kan? Belum pernah. Oh, belum pernah. Alhamdulillah. Ya, kalau pernah, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi bisa pakai bekas kukunya itu. Ya, bisa pakai ini, ya. Kadang malah bisa pakai pakaiannya, begitu. Makanya sebagian ulama sampai ada yang menganjurkan
Kalau habis cukur rambut, kubur rambutnya. Jangan dipublish atau jangan dibuang sembarangan. Karena itu bisa diambil oleh sebagian jin ataupun sebagian suruhan dukun atau dukunnya untuk menyantet atau memelet. Dan itu ya memang benar. Ya, bisa terjadi. Ya cuman zaman sekarang kita nggak mikir gitu kan? Antum di barbershop ya cukur bang. Tapi nanti kumpulin rambut saya, jangan dibuang. Bingung orang. Ya ini mah ngumpulin lebih repot daripada nyukurnya gitu kan. Nah itu saran saya, nanti bakal saya pelet nanti. Nah ini istri majikannya percaya aja gitu. Oke nanti malam, lihat nanti malam. Kurang ajar itu suami saya, nanti lihat aja. Kamu pelet nanti dia, siap. Si budaknya ini kemudian datang ke siapa? Majikannya, suaminya. Pak, hati-hati pak. Istri bapak benci sama bapak, pengen ngebunuh bapak. Oh yang bener kamu, ngawur aja kamu. Iya, lihat aja terbukti ntar. Lihat kata saya, nanti malam istri bapak bakal bawa pisau. Bapak tidur, pas lagi tidurnya bapak, dia bakal bawa pisau, bakal ngegorok leher bapak. Gimana pak? Gimana? Ngerti nggak? Oh, yang bener kamu. Ya, lihat aja ntar malam. Kalau ntar malam istri bapak diam-diam, apa bahasanya? Diam-diam gitu, datang gitu diam-diam pas bapak lagi tidur. Bapak pokoknya pura-pura tidur. Kalau memang nggak mau tidur atau susah tidur, pura-pura tidur aja, pura-pura tidur. Nanti lihat, dia bakal bawa pisau dan pengen menggorok leher bapak. Majikannya percaya aja lagi gitu. Oh lihat nanti ya kalau misalnya kita awas. Maka malam hari kemudian majikannya itu tidur. Maksudnya pura-pura tidur. Ya, pura-pura tidur sok kita. Menunggu bener gak nih perkataan si budaknya. Ya. Maka datang itu istrinya, dan istrinya juga melihat suaminya lagi tidur, dianggapnya tidur beneran gitu. Ya, wah beneran tuh, dia datang tuh. Ternyata ya deketin, kemudian dengan pisaunya ini jenggotnya. Terus mau dipotong jenggotnya. Suaminya langsung bangun, bener kata dia nih. Langsung habis itu dipegang pisaunya, dia diraih pisaunya, dan kemudian ditusuk-tusuk, kemudian istrinya ditusuk oleh suaminya. Nah dibunuh seketika langsung di tempat, dibunuh oleh suaminya. Taib. Matilah itu istrinya. Ya karena suaminya menganggap ini benar nih kata budak saya, istri saya mau bunuh saya. Matilah kemudian istrinya kemudian. Terciumlah oleh pihak siapa? Satgas Covid? Enggak. Pihak keluarga istri. Iyalah, pada datang kemudian dan pihak keluarga istri langsung mengepung tuh suami dan dibunuhlah suami tersebut. Mati juga suaminya, mati. Karena ngebunuh anak mereka, yaitu membunuh salah satu bagian keluarga mereka. Nggak terima kemudian kabilah suaminya melihat anak mereka dibunuh. Akhirnya bertengkarlah dua kabilah tersebut, saling perang kemudian saling bunuh-membunuh. Dimulai dari siapa? Si Barakokok itu, si budak itu. Gara-gara si budak itu tuh. Budaknya selamat nggak kira-kira? Selamat, nggak ada yang tahu kok itu gara-gara si budak, gara-gara buah lisan si budak itu. Ini cerita ini ada di kitab Ihya Ulumuddin dari tabi'ut tabi'in, yaitu hikayat dari tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Itu keburukannya. Ya, bisa nggak penyihir bisa kayak gitu? Nggak bisa, tukang sihir, dukun mana nggak bisa. Kumpulin dukun-dukun nggak bisa membuat seperti itu. Tapi ternyata bisa terjadi itu gara-gara lisan seorang budak yang kastanya di bawah. Lihat bagaimana, masya Allah. Dukun nggak bisa, dukun semerdeka apapun nggak bisa. Ya, dan itu di kalangan zaman dulu ketika di awal-awal abad kedua Hijriah, yang orang-orang ketika itu masih bagus imannya, mending daripada sekarang. Dulu nggak ada media sosial. Dengan modal cuman budak itu aja kemudian bisa seperti syaitan menghancurkan dua kabilah berperang. Ya begitu jemaah sekalian. Tapi bagaimana sikap kita jemaah kalau misalnya dinukilkan kepada kita kabar seperti itu, maksudnya Pak ada yang ngomongin antum Pak gitu, ya.
gini atau kabar buruk atau ghibah, maka ada di antara sikapnya. Di antara yang pertama, an la yusaddiq an-naqil. Jangan serta-merta membenari ucapan penukil itu. Ucapan dia jangan langsung antum amini. Maksudnya, Pak, ada yang ngomongin antum, Pak, antum dustakan. Nggak, bohong kamu, nggak ada. Iya. Karena orang yang suka menukil ini, ya, suka menukil omongan orang ke kita, maka jangan merasa aman, dia akan menukil tentang kita ke orang lain. Iya. Jadi orang yang kita lihat dia terbiasa menukil omongan orang ke kita, maka suatu saat dia pasti menukil ke orang lain omongan kita atau tentang kita. Gitu. Hati-hati. Ya, jadi jangan langsung percaya. Anda nggak percaya? Antum mau ngaco aja, nggak bakal nih ngomong kayak gitu kan. Jangan langsung percaya. Kenapa? Karena namam, pengadu domba, ahli ghibah itu fasik. Ahli ghibah itu fasik. Orang yang suka cerita tentang kekurangan orang lain itu fasik. Baik perempuan, apalagi perempuan nih, atau laki-laki. Ajaib kok laki-laki suka kayak gini, cerita tentang kejelekan orang terus. Maka ini ahli ghibah. Walaupun dia legalisir dengan apa? Maaf ya, ini saya bukannya ngomongin orang. Lah, terus ngomongin siapa? Ngomongin setan apa ngomongin siapa? Ya, itu biasanya dihalalkan dengan cara itu. Apa ya? Off the record ya, Pak, ya, off the record. Ini bukannya ngomongin, tapi saya dapat kabar. Nah, basa-basinya banyak, mukaddimah prolognya tuh kayak gitu dia. Saya dapat kabar, katanya gini. Maaf nih, saya bukan nyinggung perasaan Bapak nih, tapi kata dia begitu. Ya. Ini tetap aja. Nah, jangan antum bohong. Orang fasik seperti ini mardudus syahadah. Persaksiannya ditolak. Maksudnya omongannya tuh langsung ditolak, jangan langsung diamini, ya. Jangan la yusaddaqul fasik. Orang fasik itu jangan dianggap benar. Itu pertama. Kedua, cegah dia, larang dia, dan nasihati dia ketika ngomong itu. Akhi, antum jangan ngomong gitu ke ana. Ana gak mau dengar omongan itu. Antum gak usah ngelapor-lapor ke ana deh. Nasihatin dia. Antum jangan seperti itu. Jangan suka riba, jangan suka adu domba. Ana sama dia baik-baik aja. Antum jangan kabarkan tentang dia yang buruk-buruk kepada ana. Udah, ana gak mau tahu. Ya. Kemudian sikap kita yang ketiga, bencilah dia karena Allah. Bencilah orang yang suka ghibah karena Allah. Bencilah. Bukan benci karena memang antum benci belaka murni gitu, enggak, tapi bencilah karena dalam menjaga agama Allah ini. Nasihati dia, benci dia. Dalam artian juga dengan kebencian antum karena Allah, antum tidak mau mendekati dia. Ya. Karena ghibah itu menular. Ghibah itu menular. Maka siapa yang terbiasa berteman dengan ahli ghibah, maka bukan suatu kemustahilan, bahkan hampir selalu dia akan tertular menjadi ahli ghibah. Ya, kemudian di antara sikap kita juga hapus suudzon kepada rekan kita yang dijelekkan olehnya. Hapus suudzon tersebut. Clearkan. Anggap itu cuman dongeng belaka. Enggak, bohong, enggak percaya. Wallahi ikhwan, kita itu kadang-kadang lebih menyesali mengetahui aib orang dibandingkan menyesali aib orang itu sendiri. Betul nggak? Kadang-kadang kita itu lebih menyesali kok saya bisa tahu aib dia dibandingkan kita menyesali betapa dia punya aib. Paham nggak ikhwan? Hah? Nggak paham? Ya udahlah, anda selesai aja lah kasusnya. Kayak gini aja nggak paham mana? Hah? Misalnya anda nggak tahu sama bapak ini nih. Anda nggak tahu aib beliau, tapi antum punya aib nggak? Insyaallah. Punya kan ya? Pasti punya. Anda punya, antum punya, ya kan? Anda dengan beliau netral nggak sekarang? Maksudnya biasa kita salaman, tatapan muka, wajah, dan nggak ada masalah kan ya? Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Nggak ada rasa kan? Maksudnya rasanya rasa persaudaraan biasa. Kemudian beliau ngomongin, Pak Ustadz, tuh tadi yang antum salaman sama dia, tahu nggak Pak Ustadz? Itu dia tuh berdukun tahu Ustadz. Nah, ngedukun tahu. Dia kalau malam tuh ya nggak tahu kemana istri jaga lilin Ustadz. Misal aja Pak, misal aja. Enggak kayak gitu, enggak.
Beliau bilang gitu ke ana. Itu yang siapa? Siapa yang mana? Itu yang tadi salaman, yang rambutnya hitam. Hitam semua perasaan rambutnya. Ya itu yang rambutnya hitam yang kayak gini dan seterusnya. Oh dia masa sih? Kalau ana percaya, kira-kira gimana terjadi? Mulai nggak perasaan nggak enak sama dia? Nggak enak. Ana salaman, besoknya salaman sama beliau. Dalam hati ana, wah ana salaman sama orang yang biasa ngepet nih gitu misalnya. Gimana kira-kira? Gara-gara omongan orang lain. Ini maaf ya, ana contohin, nggak gitu, nggak terjadi. Nggak sampai separah itulah. Apa hal lain lah mungkin. Tahu nggak Pak? Dia tuh kalau bapak yang tadi antum salaman sama antum, Pak, sama antum saat itu bapak itu tahu nggak kalau di kantin ana yakin deh. Di kantin ana lihat dia tuh kalau misalnya makan bakwan 5 bayar 3. Kira-kira gimana perasaan? Ya, koruptor nih. Ana barusan salaman sama koruptor bakwan ternyata. Langsung nggak enak, keruh padahal tadinya netral. Begitu juga dengan antum ke ana, jemaah. Bahkan antum mungkin tahu nama ana dari sini doang, asli nggak tahu apa-apa tentang ana. Ya, kemudian suatu saat ya, ini habis kajian, kita salaman enak, kajian enak, antum dengerin juga enak. Ana punya aib, banyak sekali aib ana. Kemudian ternyata kameramen ana kasih tahu ke antum. Ana Pak tahu nggak Pak? Ana tuh orang paling dekat sama Ustadz. Tapi ana paling benci sama Ustadz. Loh, kenapa? Ustadz ini punya aib begini disebutkan aibnya. Akhirnya setelah itu apa? Oh, ternyata ana ngaji sama Ustadz yang salah. Akhirnya besok-besok antum nggak mau ngaji sama ana. Ngelihat muka ana pun nggak mau. Ketemu di lift atau di parkiran, lewat gitu aja. Kayak daun lewat sama daun. Ketemu gitu nggak sapa, nggak salaman, nggak apa. Atau ke panitia ngomong kayak gitu, misalnya. Akhirnya panitia nggak mengundang ana karena tahu aib ana. Tuh lihat, gara-gara cerita-cerita seperti itu. Yang tadi netral, hatinya enak, tercerai-berai gara-gara hal seperti ini. Maka jangan dah. Kalau misalnya kita dengar selentingan kabar jelek, hapus. Kalau bisa lupakan. Nasihati orang tersebut. Udahlah, antum nggak usah ngelapor ke ana. Seperti itu. Kecuali untuk hal-hal yang boleh dihibahkan seperti masalah hutang. Atau orang ini memang zalim ya dan merugikan banyak orang misalnya. Nah, ini mungkin boleh, tapi di bab itu saja. Tidak sampai ke hal-hal lainnya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Seperti tidak ada insyaallah. Enggak ada Pak ya? Udah jam 1:15. Tidak ada pertanyaan insyaallah. Ya, mungkin kita cukup sampai sini aja insyaallah taala. Jazakumullah khairal jaza atas kehadirannya dan juga atensinya. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.